aku juga mau sekalian update. Udah 3 minggu ini aku udah pakai hand body dari The Glowing Bodies Cosmetic. Ini dia hand bodinya. Ini tuh fungsinya buat melembabkan, mencerahkan, terus memudarkan noda-noda hitam dalam kulit. Nah, sebelum 3 minggu sikut aku tuh kayak hitam gitu guys. Terus selama udah 3 minggu pemakaian, lihat tuh enak banget, mulus banget, terus agak cerah gitu. Terus kita mau pakai ya sekarang ya. Kalian harus rutin guys pakai ini. Apalagi buat ibu-ibu yang lagi hamil atau ibu-ibu nifas yang biasanya banyak-banyak masalah stretch mark. Ini membantu banget buat bunda-bunda, buat menghilangkan noda-noda atau memudarkan noda-noda hitamnya. Tuh dia, aku selalu pakai kayak gini guys. Enak banget, lembut banget, wangi banget. Oke, kalau kalian mau order bisa dicek Instagramnya The Glowing Bodies Cosmetic. Terus pilihannya banyak banget, diantaranya hand body ini guys. Ada yang ukuran 100 ml dan 250 ml. Oke guys, dicek Instagramnya langsung The Glowing Bodies Cosmetic. Kali ini kita mau main make-upan ya bersama Hilya. Ya ampun, coba kamu perkenalkan diri dulu. Ya ampun, aku tuh nggak bisa gitu depan kamera, jadi aduh maaf ya guys. Iya, pelan-pelan nanti terbiasa. Ayo. Aku anaknya nggak pede gitu. Ayo perkenalkan diri Sebagai apa? sebagai Hilya, sebagai Hilya biasa. Ya udah gitu. Aku nggak bisa. Ya, saya ngomong, Hilya. guys. Saya Yang megang. yang enggak sih. Saya partner aku gitu. Oke, dia Hilya, dia adalah asisten aku, asisten bidan, asisten pribadi ya, Asik. bisa dibilang seperti itu. Terus kita mau ngobrol-ngobrol aja di sini. Oke, ngobrol Sambil make up. sambil make up. Pertanyaannya dari Sister Hilya. Sip. Yuk disimak. Kira-kira kita ngobrolin apa? Simak terus videonya. Oke, yang pertama kita ke make up dulu ya. Pertama kita pakai base dulu guys. Biasa essence, sunscreen, moisturizer. Nah, udah pertama. Lanjut. Kakak pakai apa? Aku mau pakai primer Aku dulu. pakai. Kamu pakai primer. Iya. Kamu Nggak usah lah. Udah aku langsung aja. Kamu pakai apa? Liatin. Pakai cushionnya dari Lux Crime. Aku pakai primer dulu dari Revlon. Photo Ready Ribet Perfect banget dah. Primer. Nah ini dia lah. Kelihatan nggak? Oke, pertanyaan pertama. Aku mau tanya. Setiap hari tuh Enggak, juga enggak. nanya. Serius. Serius. First impression kakak tuh kenal sama aku gimana? First impression ya, aku tuh orangnya Awal gimana? banget. Ya awal banget. Awal banget tuh kita awal banget ya. Sebelum kita sedekat ini, aku tuh kenal dia waktu dia jadi mahasiswa terus praktek di tempat kerja aku. Padahal aku juga baru loh di tempat kerja itu. Kita ketemu sekitar 1 minggu ada ya? Iya. Semingguan doang, terus nggak tahu, udah kenal gitu aja, sekedar bidan sama mahasiswa gitu. Terus
ketemu lagi pas ada project Ivat shopping ya waktu itu ya. Iya. Ivat shopping. Kita ada project pemotretan gitu. Terus dia tuh, aku tuh sebenarnya nggak ngundang dia. Guys, aku seperti jelangkung guys, tidak diundang. Aku sebenarnya nggak ngundang dia. Cuman dia tuh diajak gitu ya posisinya ya. Terus dia Dan datang. aku temennya model. Ya, waktu itu aku ngundang modelnya, sebenarnya modelnya itu temennya dia, terus modelnya ngundang dia dateng gitu. Yaudah bantuin yuk, bantuin gitu. Keterusan deh, pengen minta dibantuin terus. Sampai sekarang gitu. Sedih guys. Itu first impressionnya ya baik, rajin. Asik guys. First ya. Terus ya. Baik, rajin, terus nggak baper. Itu sih, kadang-kadang kan orang keceplosan ya guys. Dia tuh biasa aja gitu orangnya. Ya mungkin dia juga ada sih kesel-kesel mah. Cuma dia mah biasa lagi gitu guys. Oh ya, aku pakai cushion dari Something. Yang apa yang disebutnya? Shiren. Ya itulah, ini Something. Oke. Pagi. Terus ya. kakak kan pekerjaannya tuh, profesinya itu kan bidan ya. Terus kenapa, apa motivasinya bisa punya brand sendiri, terus bisa ada usaha-usaha lain selain dari profesi itu, padahal yang nggak berhubungan sama sekali gitu kan? Bener nggak guys? Dijawab nih. Nungguin. Ya, profesi kan itu ya pilihan ya. Apa faktornya ya cuan lah ya, cari cuan gila. Nggak munafik guys. Faktor banget. Hey. Aku pengen sukses dunia akhirat gitu kan. Sukses dunia ya berarti kerja biar dapat cuan yang banyak. Gitu. Karena ya kita harus open minded. Kita nggak bisa ngandelin dari satu lubang doang ya kalau zaman sekarang. Terus kadang-kadang cewek itu lebih impresif, ngerti nggak? Lebih cara pandangnya tuh lebih jauh daripada cowok. Jadi ini gue udah married, udah punya anak 2 nih. Nanti gimana gitu. Makanya lebih pemikiran cewek tuh lebih jauh ke depan lah, pengen mempersiapkan yang masa depan yang lebih baik. Gitu aja ya, faktor utamanya sih ya itu cuan. Pengen banyak cuan. Cuan. Ya kan, Nah, iya. wanita itu harus mandiri guys. Benar, jangan harus pintar cari solusi. Misalnya kita juga ngejalanin bisnis gak mungkin mulus-mulus aja kan. Betul. Jadi misalnya kalau prinsip aku ya, kalau banyak lubangnya ya alhamdulillah, tapi kalau banyak juga kan belum tentu aman-aman semua. Misalnya lubang ini kosong nih, ini nama lubang yang ini ditutupin, terus ada lagi yang agak kehambat nih jalannya, ditutupin lagi sama yang ini gitu. Terus ya passion kita juga, pertanyaannya kitanya mau apa enggak? Nah, ngejalanin semua. Kalau kakak nih lebih prefer, misalkan kakak buka bisnis ya, kan kakak udah punya itu, udah punya yang lain-lain. Nah, kakak tuh lebih ke apa nih, passion gue ini, gue suka ini, terus gue buka bisnisnya, atau lebih ke lihat pasar. Oh ini yang lagi laku, gue mau buka ini gitu. Apa gimana tuh? Kalau kakak? Yang dari hati banget gitu. Apa tuh? Selain Gimana? faktor cuan ya. Selain faktor itu. Ya itulah, desainer. Gue suka. Oh berarti lebih ke
buat usaha yang kakak suka. Ya, yang dari hati gitu. Bikin sendiri dari hati gitu. Gitu ya, lain-lainnya sih yang ngikutin pasar lah ya. Misalnya dari faktor kayak nakes gitu kan. Itu kan gue ngelihat pasar nih, apa nih baju yang bisa tiap hari dipakai sama nakes gitu loh. Terus yang bisa memotivasi nakes juga gitu. Kayak kaos, sweater, itu kan model-model ya biasa kita pakai kan. Cuman gue pengen nyari ciri khas ya kata-kata kita itu, kata-kata yang di dalamnya itu, kata-kata motivasi buat kitanya. Terus apa sih yang yang buat kakak? Lu udah berapa step? Aku udah pakai bedak guys, btw lupa. Masih ini aja dari tadi. Selesai. Ini aku tadi pakai bedak Revlon guys. Terus pakai bedak tadi. Maaf guys, aku awal. Bedak kalau gue alis. Iya, itu mata. Terus aku mau tanya, nyari alis lu hilang. Iya. Kan lupa tadi aku ngomong apa? Apa yo? Oh enggak, aku mau tanya. Lu nggak pakai concealer? Enggak Perlu kali, belum ada kantongnya. Gak ada kantongnya guys, kantong apa? Kantong kanguru. Kantong mata. Concealernya dari Maybelline Superstay yang full coverage, light medium. Oh, kayaknya jangan di komen cara aku make up nya guys, aku habis. Sedih. Oh ya, aku mau tanya. Apa sih motivasinya selain cuan ya? Selain cuan lagi. Motivasinya kakak bisa sampai buka di itu. Terus sebelumnya ikut di Shopee gitu. Terus sekarang nakes itu tuh apa motivasinya yang bikin kakak semangat banget? Gue harus buka nih, gue mau ini nih gitu. Apa kira-kira Motivasinya ya ya jadi orang sukses lah motivasinya. Oke. Itu lagi ya. Gak ada motivasi lain. Guys, aku yang salah nanya apa? Terus membuka lapangan kerja juga. Karena kan ya lu tahu kan semenjak pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan, dan sebenarnya kan kita buka ini pada saat memasuki pandemi kan. Iya. Tuh guys. Iya, selain passion aku gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu orang banyak. Amin. Gitu guys. Aku pakai alis, tapi kayak mikir gitu gimana pakai alisnya. Ya ampun, aku dipakein alis guys. Ini krem. Aku kenal. Gak apa-apa, ini krem aja. Gak apa-apa. Aku mau tanya apa lagi nih? Saya. Kakak ada mau ditanyain ke aku mulu semua. Oke, gue yang nanya ya sekarang sama lu ya. Selama lu kerja sama gue nih, lu udah berapa bulan sih Kerja sama gue kayak dari bulan Agustus. Iya, Agustus. Sekarang udah Februari. Berapa? Udah hampir setengah tahun ya? Iya. Udah ada setengah tahun lebih ya? Iya, 7 bulan lah. Iya. Terus apa nih yang lu misalnya apaan sih Kak Ipat gitu. Pastilah ada meskipun selempeng-lempengnya lu. Nah ini nih pertama kali eksklusif
eksklusif kita bongkar semua guys. semua. Nah, apa tuh? Apa sih Kak Ipat nih nggak jelas gitu kan, kadang-kadang gue nggak jelas juga. Apa ya? Nah, apa tuh? Ya Aku pakai bedak tabur guys dari Revlon. Apa? apa ya? Aku Hmm. paling ya kalau misalkan dibilang kesel ya pasti ada kesel ya guys ya. Masa semua manusia pasti pernah Iya. merasakan kesel kan. Apa tapi ya aku kadang bingung, kadang aku sekarang kesel terus udah lupa lagi gitu. Iya, lu sama gue. Kesel apa ya? Kesel karena oh enggak, misalkan gini, ya ini ya dia kerjain ini gitu, ntar belum selesai, ya ini ya kasih lagi guys kerjaannya kan belum selesai kan. Terus ntar ada lagi, ya gue mau ini. Oke gitu. Jadi aku harus ngerjain yang mana dulu gitu. Ya, terus akhirnya dikerjain. Ya dikerjain gitu. Ya mana ini kok belum selesai? Ya tak dulu kan tadi ngerjainnya gantian. Gitu guys. Makanya ya tapi setelah kerjaan selesai ya udah. Ya udah selesai Udah kan? selesai, clear gitu. Ini alis gue sebelah guys. Satu lagi belum kak. Udah itu sih paling. Terus nih nanya lagi nih gue nih. Kesan lu kerja di gue apa? Apa nih misalnya? Senangnya apa? Kan bad moodnya tadi ya, yang tadi ya. Kadang-kadang gue ngeburu-buru gitu. Pengennya cepet kan gue emang aku tuh nggak bisa nunggu guys sama apapun itu. Kalau bisa tuh langsung kering gitu. Itu sih kejelekan gue, emang nggak sabaran. Terus tapi yang membuat lu bertahan selama ini apa? Sama gue. Yang buat bertahan ya Cuan-cuan ya. ya aku suka gitu. Maksudnya gini, meskipun ya kayak diburu-buru ini itu, tapi kan masih banyak hal-hal lain yang bisa diambil pelajarannya, kayak aku ngurusin Pitu, aku tadinya nggak pernah tahu caranya gimana, terus kan aku jadi belajar, aku jadi tahu gitu. Terus yang serunya lagi ya aku bisa jalan-jalan guys. Wah, itu dia. Plus point yang kalau orang bilang enak banget tuh jalan-jalan mulu gitu kan. Sebenarnya gitu ya. Tapi aku selalu jawabnya ya iyalah gitu, ya udah gitu. Orang tuh harus taunya bahagianya aja. Iya, betul. Nggak usah yang sedih-sedihnya itu buat kita aja. Asik. Betul. Sobat mantap. Bener, emang kan yang nggak enak nggak usah dikasih tahu lah. Gitu guys. Jadi yang nggak enaknya gue nya nggak sabaran, yang enaknya jalan-jalan guys. Jalan-jalan terus. Oke, terus lu dong yang nanya. Apa ya? Aku pakai pensil alis dari Maybelline juga, Define and Blend brown pencil. Skip. Aku ganti guys pakai apa nih? BLP ya? BLP. Suka duka. Iya, terus kalau kan tadi kakak bilang punya brand sendiri, punya bisnis sendiri itu nggak selalu mulus-mulus aja kan. Suka dukanya apa dalam menjalani bisnis selama kakak menjalani bisnis itu sendiri? Suka duka. Sukanya kita bisa, sukanya tuh kita kayak bisa mengeksplor apa aja yang ada di pikiran kita loh ya.
sukanya itu sih, jadi kayak keinginan kita tuh ada wadahnya gitu. Ngerti nggak lo maksud gue? Belum ya, belum. Gini loh, kan passion gue kan emang baju ya, bikin baju gitu kan, itu kan udah passion dong. Maksudnya itu tuh model baju itu tuh satu gambaran yang ada dalam pikiran gue gitu loh. Terus pas ada Vitu, nah gue tuh punya wadah untuk mengeluarkan isi dalam pikiran gue gitu, ngerti nggak? Ngerti. Nah, gitu, itu sukanya. Dukanya, kadang dukanya ini ya, kita berbicara duka ya. Duka juga enggak lah ya, maksudnya yang nggak enaknya gitu ya. Kadang kan karya kita juga nggak disukai banyak orang. Nah itu dia nggak sukanya. Kadang gue kayak mikir apa kalau dari segi penjualan gitu, segi penjualan ini agak kehambat nih gitu ya. Meskipun kadang-kadang sekalinya datang gitu semua sold out gitu ya. Karena awalnya agak putus asa juga nih bener bagus nggak sih gitu. Bimbang ya? Bimbang gitu. Dapat diterima. Nah, dapat diterima sama semua orang nggak sih gitu model-model baju gue. Karena kan kayak lu ngerasa nggak kayak berprogres gitu, kita tuh ngerasa itu bertahap dari yang Benar. home series, garden series, kita kan baru 3 ya, 4 ya, beach series gitu kan, kayak bertahap gitu kan, dari model yang biasa aja sampai yang wow gitu menurut gue ya, sampai ada baju yang mungkin menurut orang baju apaan sih itu gitu. Itu cuman ya itulah yang ada dalam pikiran gue gitu ya. Kadang ya terinspirasi sama karya orang ya nggak apa-apa juga dong gitu, kalau kitanya suka, tapi detailnya kan kita sendiri. Terus ada nggak sih hambatan-hambatan dalam Banyak. pembuatan itu? Banyak banget. Apa tuh kira-kira, apa tuh? Belum selesai ngomong udah banyak banget guys, berarti Banyak sih, tapi yang paling ini aja ya, yang paling terasa. waktu sih. Gue susahnya di waktu. Karena masih terikat sama Karena ya terikat pekerjaan, terus sama pekerjaan yang lain juga, terus kayak nggak leluasa gitu kan, kita produksi kan di Sumedang kan. Benar. Terus kayak kita mikirin konsep segala macem di Bekasi Iya, gitu. jadi kayak nggak ini ya, apa namanya? Kadang-kadang konsep yang kita bikin pas dibikin, misalnya kalau kita nggak Nggak pulang, nggak bisa dilihat ternyata penjahitnya salah gitu loh, gitu aja. Tapi sejauh ini sih penjahitnya ini gercep gitu. Kalau aku punya gambar ini nih gitu, bikin gitu ya, alhamdulillah gitu. Apalagi sekarang yang home apa, homestead itu kan aku open PO ya, alhamdulillah ada sih. Terus lu sama berarti kan lu kayak dari nol banget lo ya. Oh iya, tahu nih. Aku tahu guys, awal-awal produksi kita baru punya produk satu ya waktu itu. Iya. Terus bolak-balik Sumedang, seminggu sekali kita pasti ke Sumedang kan. Terus pokoknya banyak nih trial errornya. Berapa model gagal. Terus nggak serap kayak konsep ini kita kurang, apaan sih kok jadinya gini gitu. Ini siapa yang salah sebetulnya gitu kan, apa konsepnya yang nggak dapet, apa gimana ya gitu. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Jadi selama lu
bergabung di Fitu gitu. Ya pastilah, kalau kata gue sih pasti kesulitan kegundahan aku sama lu sama sih. Pasti nih kalau penjualan turun ya kan, pasti sama. Pasti gitulah. Oke, lanjut. Apa lagi? lanjut Apa lagi tuh? tadi juga kayaknya masih ngambang-ngambang aja gitu guys, nggak ada ujungnya. Udah lanjut. Udah lanjut lah. Apa lagi? Lagi ya guys, Lu udah eyeshadow aja sih ya, gue belum. kan aku banyak skip. Lu warna apa? Orange, peachy orange gitu guys, bagus gak? Pokoknya seadanya. Lu nggak pakai itu ya? Oh ini ya, contour. Gak bisa. Nggak bisa. Aku mau tanya lagi. Oh, taruh. Aku pakai bronzer dari Benefit yang Hoola Benefit. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oh, kalau yang aku perhatiin nih ya, kan Fitu tuh looknya tuh selalu glamour, asik. Iya, makanya looknya itu out of the box deh, nggak mau gitu yang kayak biasa-biasa aja, nggak main gitu guys, ya nggak sih? Terus kok bisa kakak kepikiran konsep yang kayak gitu? Terinspirasi dari manakah? Apa yang buat kakak kepikiran gue mau bikin kayak gini nih? Make upnya. Iya, dan Apa? Semuanya. Looknya. Termasuk gayanya kan, modelnya gitu. Boleh dijelaskan? Mohon maaf, siapa model aku yang selalu dipaksa berpose aneh-aneh. Ya balik lagi ya itu yang ada di pikiran gue gitu. Kenapa pengen gitu ya, isi pikiran gue begitu. Ngerti nggak sih? Ngerti sih. Jadi konsepnya tuh aku tuh pengen memunculkan satu sisi kemewahan dari seorang cewek. Cie. Kan ya bener kak, tapi kan orang-orang tuh kan selalu beranggapan nggak usah lah cewek pendidikan tinggi ujung-ujungnya dapur gitu kan, ujung-ujungnya kayak ijah gitu kan. Betul. Kita harus mematahkan. Iya, Meskipun ya ada benar-benarnya juga sih. Iya, tapi tetap prioritas itu kan keluarga ya. Betul. Prioritas itu tetap maksudnya benar gitu. Cuman di dalam satu prioritas kita tuh punya soft skill yang lain gitu loh ya. Maksudnya ya itu kita tuh kayak wanita tuh punya sisi-sisi klasiknya gitu. Dari baju, dari make up, itu kan sisi-sisi wanita gitu. Jadi aku pengen memunculkan kemewahan, keglamoran gitu dari wanita itu dengan produk aku gitu kan. Sebenarnya kan produknya biasa aja kan. Betul. Karena make up looknya, karena gaya looknya, make upnya ini gue tegesin gitu, gue munculin, makanya kelihatannya glamor, mewah gitu. Sebenarnya kan biasa aja modelnya. Betul guys. Tuh, sebenarnya biasa aja loh baju-baju gitu. Terus siapa sih orang yang Terus kayak menurut mereka tuh kayak mahal banget. Betul. Enggak ya? Betul. Karena kadang kayak ya takut gitu kayaknya. Takut mahal gitu. Padahal coba deh dicek dulu dari harga, kualitas, terus model ya, kayak teknik jahit. Terus siapa sih orang yang paling berpengaruh gitu dalam karir kakak gitu menurut kakak? Siapa yang selalu support, yang selalu dengerin konfes kakak, iya dengerin suka duka
suka-dukanya, tahu ini itunya, pokoknya yang paling berpengaruh gitu dalam semuanya semuanya. dari ini merah banget ya eyeshadow gue. Enggak kok. Ya pastinya ya suami lah, karena kan kita dari nol banget sama aku sama dia tuh dari nol banget. Terus aku tahu gitu, maksudnya yang ngerasain bareng kan ya suami Sangat berperan penting ya. Iya. Selain dari permodalan ya. Suami lah, dari keluh kesah, semangat gitu lah. Terus nih kakak, kira-kira ada tips-tips nggak sih buat kita nih yang belum punya bisnis gitu, terus mau buka bisnis, terus mau belajar bisnis gitu, kira-kira apa sih tipsnya gitu? Kita kan mau tahu juga ya. Baik. Aku jadi Kalau tips ya, tips and karena gue juga masih belajar ya, gue takut salah, gimana dong? Apa setahu gue aja? iya udah setahu kakak aja kan, ini channel kakak ya Iya. terserah. Ya, maksudnya gue juga kan masih belajar gitu. Ya tipsnya ya semangat. Semangat terus. Tipsnya semangat terus, jangan jangan terpengaruh sama omongan. Kadang-kadang kan yang mematahkan semangat itu omongan orang ya. Benar Kan? jadi kayak mau begini, ih ntar kata orang-orang gimana Iya. ya. Banyak gitu dari baju. Ngapain sih lu? Oh, sibuk banget gitu loh. Sibuk banget padahal kan ya kalau kita pengen naik gitu istilahnya kan. Ya emang harus gitu, harus sibuk. Gak mungkin gitu ada rezeki tiba-tiba bangun tidur lo ada banyak duit gitu di depan lo. Mimpi. Gak mungkin. Harus diraih gitu, harus dikejar gitu. Meskipun emang pada kodratnya kan rezeki sudah diatur, cuman ya harus diikhtiarin juga, harus dijalani, jangan kerjanya tidur melo. Asik. Maaf ya bun. Ada yang kesindir guys. Aku tuh tipe orang yang tidur itu nggak tahu ya, susah, maksudnya tidur itu emang secukupnya banget gitu loh ya. Kadang-kadang aku tuh kalau di rumah kan aku kebanyakan emang ngamar banget kan gue orangnya ya. Betul. Kadang di kamar tuh gue mikirin apa, ngerjain apa gitu. Nggak bukan tidur. Ini di sini Bukan juga tidur tapi ngerjain apa, kadang-kadang pengen bikin konten apa gitu loh ya. Gue mau pakai apa sih? Eyeliner gitu. Jadi tipsnya ya semangat terus, jangan pede takut ya, harus pede. Harus pede, jangan takut, terus harus mental harus kuat gitu. Mulai Jangan aja dulu. emang harus mulai. Kalau ditunda-tunda terus ya mau kapan gitu, kalau nggak pede terus mau kapan gitu. Lu udah lipstick aja sih. Padahal ini sekarang belum guys. Ya Allah, Gue masih belum apa-apa ini. ya Allah, aku ngacak banget ininya, make upnya, maaf guys. Eyeliner mana guys? Eyeliner guys. Maaf ya, ini di belakang banyak ini serikandi. Terus kira-kira goals kakak nih ke depannya apa? Kakak pengen bikin apa lagi nih ke depannya? Pengen punya usaha apa? Pengen punya bisnis apa lagi? Banyak. Kalau pengen. Bisa disebutkan? Asik, disebutkan. Ya nanti kesan. Kalau disebutin kesannya tuh Ya kan ini takabur. goals. Kan ini Iya, goals. ya goalsnya ya mimpi ke depannya. semoga mimpi aku, ikhtiar aku, hajat aku terwujud. Doain ya guys. Kalau jenis-jenisnya nanti aja kalau udah jalan
Guys, kita lanjutin make up dulu. Nanti hasil looknya kita kasih di akhir ya, guys. Stay tune, stay tune. Tada! Inilah dia hasil make up yang tadi kita udah pakai sama ngobrol-ngobrol. Ini juga make up yang biasa aku pakai buat pemotretan di Vitu, guys. Jadi ya looknya seginilah kira-kira. Kalau aku ya udah make up biasa aja. Kita kan bukan sebagai beauty vlogger ya, cuma sebagai wanita biasa yang pengen make up, yang bisa make up gitu aja, guys. Semoga menginspirasi buat semuanya. Terus obrolan kita juga semoga memberi manfaat banyak buat kalian semua. Yang nggak baiknya dibuang aja, mohon maaf kalau ada yang nggak baik dibuang aja, yang bagusnya semoga memotivasi kalian. Oke. Ikutin Terima terus kasih. keseruan kita di konten-konten berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.